Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Amanda. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya bersekolah di SMA PGRI Cicalengka. Di sini, saya akan melakukan praktikum untuk meneliti dan menjelaskan proses terjadinya difusi. Kalian tahu nggak sih, apa itu difusi? Difusi bisa saja kita sebut sebagai pembauran, yaitu suatu peristiwa terjadinya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Salah satu contoh dari bagian yang berkonsentrasi tinggi yaitu kopi, dan bagian yang berkonsentrasi rendah yaitu air. Ada juga yang disebut dengan gradien konsentrasi. Apa itu gradien konsentrasi? Gradien konsentrasi adalah perbedaan konsentrasi di antara dua larutan. Difusi akan secara terus-menerus terjadi hingga seluruh partikelnya tersebar luas secara merata. Kalian tahu nggak sih, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi? Faktor-faktor itu ada 5. Yang pertama, ukuran partikelnya. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka akan semakin cepat pula partikel itu bergerak. Maka, kecepatan difusinya pun akan semakin tinggi. Yang kedua, ketebalan membrannya. Semakin tebal membrannya, maka akan semakin lambat pula kecepatan difusinya. Yang ketiga, luas areanya. Semakin luas areanya, maka akan semakin cepat pula kecepatan difusinya. Yang keempat, jaraknya. Nah, maksudnya yaitu semakin besar jarak yang terjadi di antara dua konsentrasi, maka akan semakin lambat pula kecepatan difusinya. Dan yang terakhir yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat pula kecepatan difusinya. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan proses terjadinya difusi dengan memasukkan kopi ke dalam 3 gelas air yang telah saya isi dengan jumlah yang sama banyak, namun dengan suhu yang berbeda-beda. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 3 gelas yang telah saya isi dengan jumlah air yang sama banyak, namun dengan suhu yang berbeda-beda. Untuk gelas yang pertama, saya isi dengan air panas. Untuk gelas yang kedua, saya isi dengan air biasa, dan untuk gelas yang ketiga, saya isi dengan air dingin. Selanjutnya, saya menggunakan 1 buah sendok makan dan kopi secukupnya. Setelah menyiapkan alat dan bahannya, langkah-langkahnya yaitu: pertama, masukkan 2 sendok makan pada masing-masing gelas. Lalu setelah itu diamkan selama 10 menit dan tanpa diaduk. Dibiarkan selama 10 menit, perbedaan dari ketiga gelas ini yaitu: untuk gelas yang pertama, kopinya larut dalam jangka waktu beberapa detik saja. Dan ampas kopinya pun sudah tenggelam sempurna. Akibat dari terlarutnya kopi dalam air panas adalah pekatnya warna air karena molekul air sudah berikatan dengan zat terlarut atau kopi. Untuk gelas yang kedua yang telah saya isi dengan air biasa, kopinya larut dalam jangka waktu 3 menit dan hanya sebagian ampas kopi yang tenggelam. Akibatnya warnanya tidak sepekat pada larutan pada gelas pertama. Dan untuk gelas yang terakhir, yang telah saya isi dengan air dingin, kopinya larut dalam jangka waktu 8 menit. Dan hanya sedikit kopi yang terlarut, malah hampir tidak ada. Akibatnya warna tidak pekat dan hanya terlihat agak gelap, yang dikarenakan kopi mengambang di permukaan air.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian tentang proses terjadinya difusi ini yaitu: pertama, difusi akan terjadi pada saat kopi terlarut di dalam air. Yang kedua, cepat lambatnya kelarutan bergantung pada ketinggian suhunya. Semakin tinggi suhu air, maka kopi pun akan semakin cepat larut. Dan yang ketiga, kepekatan warna bergantung pada banyaknya kopi yang terlarut di dalam air. Semakin banyak kopi yang terlarut di dalam air, maka warnanya pun akan semakin pekat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Nailah Amanda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.